Baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SH Makes. Seperti kita tahu, saat ini AJK sudah dilikuidasi dan kemudian seperti kita tahu sudah dibentuk tim likuidator, yang mana tim likuidator ini ketuanya adalah usulan dari sebagian besar nasabah. Ya, nah setelah kita dari kuasa hukum nasabah, yaitu saya sendiri juga berdiskusi dengan tim likuidator, memang tim likuidator juga menyampaikan, ya kalau jadi saya bertanya kepada tim likuidator, apakah cukup aset daripada AJK dan juga pemegang saham ataupun juga direkturnya untuk dibagikan atau melunasi kewajibannya kepada seluruh nasabah. Seperti kita tahu, di sini ada tagihan sebesar 5 triliun kurang lebih ya, dari 6,4 baru terbayar 1,4 T, sehingga plus minus 5 triliun. Nah, dari tim likuidator menyampaikan ya kalau saat ini aset, taruhlah aset dari ownernya ya ataupun dari direksinya dikumpulin hanya dapat taruhlah beberapa puluh miliar atau beberapa ratus miliar. Ya, kemudian sahamnya yang jadi masalah tetap nilainya sangat rendah, misalnya taruhlah Rp50. Nah, kalau dihitung semuanya dibagikan kepada para nasabah AJK, ya diduga kuat nasabah pun hanya dapat sendal jepit. Nah, ini yang jadi pertimbangan dari kami selaku tim kuasa hukum dari nasabah. Berarti satu-satunya jalan adalah untuk tetap, walaupun tim likuidator ditunjuk oleh sebagian besar nasabah, tapi untuk mendapatkan hasil pembayaran yang maksimal tentunya yang terbaik adalah dengan diajukannya suatu gugatan tun. Sehingga saya selaku kuasa hukum dari nasabah akhirnya juga melakukan somasi kepada AJK supaya melakukan gugatan tun. Dan saya sendiri juga mewakili dari beberapa nasabah sudah melakukan gugatan tun. Dalam hal ini AJK tentu diwakili oleh pemegang sahamnya karena kewenangan direksi sudah tidak bisa lagi karena sudah ditunjuk tim likuidator. Sementara tim likuidator tidak juga mungkin melakukan gugatan tun karena jelas tim likuidator adalah produk daripada perusahaan yang dilikuidasi. Ya, jadi otomatis yang paling tepat tentu adalah pemegang saham yang memang melakukan gugatan tun. Ya. Karena direksi jelas sudah tidak ada kewenangan karena sudah digantikan oleh tim likuidator. Sementara tim likuidator tidak mungkin juga melakukan karena dia adalah justru produk daripada akibat perusahaan ini dilikuidasi. Ya, kan begitu. Jadi pemegang saham lah yang harus melayangkan. Ya. Di sini tentu seharusnya yang lebih ideal lagi ya kita para nasabah pun masuk ya. Jadi pemohon penggugat intervensi ya di dalam hal ini ya. Jadi bersama-sama menggugat OJK seharusnya. Nah, ini yang saya sampaikan. Kenapa menurut kami OJK di sini dirasa diduga kuat lalai dan diduga kuat melakukan kesenang-wenangan dalam melakukan CIU atau cabut izin usaha. Karena seperti kita tahu, ada dasarnya juga POJK nomor 6 tahun 2022. Kita bisa lihat pasal 8 ayat 3 bahwa kerugian daripada nasabah itu bisa diselesaikan melalui perjanjian. Sementara sudah 90% nasabah setuju solv. Sementara yang lapor mungkin hanya 1-2-3% saja. Yang lainnya mungkin karena masalah ketidaktahuan atau gaptek sehingga tidak mengirimkan surat perjanjian solv itu. Nah, di sini tetap saja dilakukan CIU. Nah, ini yang kita aneh. Ya, padahal kalau dilihat seharusnya secara RBC tentu bahkan kalau kita hitung mungkin lebih dari 200% bahkan ya kalau memang ini seluruh nasabah udah setuju gitu ya untuk masalah misalnya hampir semuanya ini setuju ya untuk solv. Nah, ini yang saya mau sampaikan ya. Nah, kemudian seperti kita tahu
tentu perbuatan daripada OJK yang mencabut CIU daripada AJK, mencabut izin usaha daripada AJK berdampak pada grup Kresna lainnya. Kenapa? Kalau sentimen pasar positif, saham-saham naik, kalau ini tidak diciu, bahkan PKU harusnya bisa dibuka, ya. Tentu sentimen pasar naik, harga saham naik, tentu yang akan terbayar bukan hanya AJK saja, tapi kemungkinan besar juga grup Kresna yang YBS pun akan ikut terbayar. Sehingga CIU ini tentu sangat merugikan kita para nasabah. Jadi sinilah diduga kuat para pejabatnya dan OJK diduga kuat kalau melakukan perbuatan lalai dan juga salah. Jadi karena lalai atau salahnya itu bisa diminta ganti rugi. Ya, itu bisa kita lihat ya di pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Ya, kemudian ada dugaan pidana juga pasal 41 KUH Pidana masalah kesenang-wenangan ya menggunakan dugaan kesenang-wenangan dalam menggunakan jabatan ini, ada ancaman sanksi pidana juga. Nah, ini yang kami sayangkan ya dari OJK. Karena apa? Kami bilang seperti itu karena ada dugaan diskriminasi. Kita ambil contoh Wana Arta. Kenapa Wana Arta waktu tidak bayar nasabahnya itu hanya di PKU sebagian, sementara AJK sudah PKU seluruhnya. Kemudian bagaimana dengan Jiwasraya dan yang lain-lainnya? Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa salah satu perusahaan tertentu harus diberi sanksi yang lebih berat daripada yang lain. Nah, ini yang perlu kita cermati, yang berdampak merugikan nasabah keseluruhan. Kenapa saya bilang berdampak merugikan nasabah keseluruhan? Coba kalau misalnya sanksi itu diberikan pada saat nilainya baru 500 miliar. Kalau nilainya baru 500 miliar sudah diciu misalnya atau di PKU, kemudian diciu, yaitu kerugiannya tidak terlalu besar. Bayangkan sekarang sudah 6,4 T yang baru terbayar 1,4 T, itu sudah ditujukan itikat baik. Dia AJK-nya sedang beritikat baik sudah bayar 1,4 T dan 50% lebih lunas, malah diciu. Ya. Nah, ini yang aneh, ada perusahaan bayar malah diciu gitu. Ya, dan ini berdampak merugikan nasabah. Jadi ini yang saya sampaikan, ada dugaan kesenang-wenangan daripada OJK dan dugaan kelalaian dan atau kesalahan daripada OJK yang berdampak merugikan nasabah, sehingga menurut kami baik OJK maupun pejabat-pejabatnya secara pribadi bila diduga kuat telah melakukan kelalaian dan kesalahan yang berdampak merugikan nasabah tentu bisa digugat dan dimintakan ganti rugi. Ya. Nah, demikian ya. Nah, mudah-mudahan OJK bisa mempertimbangkan untuk mengabulkan atau pada akhirnya juga mencabut ya tentang cabut izin usaha dan PKU-nya terhadap AJK, sehingga pembayaran terhadap nasabah ini dapat terbayar dengan maksimal. Jadi demikian penjelasan dari kami. Jadi kalau ada yang tanya, Pak ini bagaimana dengan proses likuidasi, ya tentu kita pun mencoba menjalankan, dan saya sebagai lawyer yang waktu itu menunjuk perwakilan dari sebagian besar nasabah menunjuk tim likuidator, tapi kenyataannya kita lihat kurang maksimal juga apabila menunggu dibagikan oleh tim likuidator. Makanya kami tentunya mencoba melakukan upaya hukum ini. Ya, demikian. Salam sehat dan terima kasih ya, mohon dukungan nasabah.